Dirga pada dasarnya adalah pria yang bersahabat dan setia kawan. Ketika dia pergi, dia mengakui ke 108 orang yang hadir sebagai gurunya. Aku pergi dulu. Dirga melambaikan tangannya, membawa barang-barang bawaannya yang sederhana, dan meninggalkan penjara tanpa menoleh ke belakang. Pria tua itu memandang punggung Dirga yang pergi, dan menyesap anggur lagi. Dia melihat ke langit, dan tersenyum. Pergi dan jadilah angin yang sebenarnya. Kalau kamu pergi dari sini, kamu akan bebas melakukan apa saja yang kamu mau, tidak ada yang bisa mengekangmu lagi. Kamu sendiri yang akan memutuskan masa depanmu sendiri. Di luar penjara, sebuah mobil bisnis berwarna hitam diparkir. Setelah melihat Dirga berjalan keluar, pintu mobil terbuka. 6 atau 7 pria berjas turun satu persatu. Tuan Dirga, kami diminta oleh Nyonya untuk menjemputmu. Para pria itu membungkuk kepada Dirga satu persatu, membuka pintu mobil belakang, dan membuat gestur silakan. Tuan Dirga. Dirga bergumam, dan mengulangi cara mereka memanggil dirinya. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memanggil dirinya seperti itu. Sebelumnya, Dirga adalah tuan muda tertua dari keluarga Danwarta, dan hidup bergelimpangan harta. Namun, kehidupan di kalangan orang kaya itu sangat kejam. Sedari kecil dia sudah kehilangan sosok seorang ibu yang melindungi dirinya. Dia hidup bersama ayahnya yang telah memutuskan untuk membangun keluarga baru dengan menikah kembali. Sosoknya sebagai putra tertua bisa dikatakan sudah terabaikan. Setelah beranjak dewasa, dia terpaksa terlibat dalam perselisihan siapa yang akan menjadi pewaris di keluarganya. Pada akhirnya, Dirga dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan palsu dari ibu tirinya dan dibiarkan berjuang demi hidupnya sendiri. 5 tahun sudah cukup bagi seorang pemuda yang tidak berguna itu untuk mati sengsara sebanyak ratusan kali di dalam penjara. Pada awalnya, Dirga sudah pasrah dengan nasibnya. Dia bahkan mencoba bunuh diri. Pada malam pertama, dia mendekam di penjara karena tidak mau dipermalukan. Namun, tidak ada jalan keluar. Para penjahat di penjara yang ditakuti di dunia malah tidak mengganggu Dirga. Sebaliknya, setelah berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk mengajari Dirga semua hal yang telah mereka kuasai sepanjang hidup mereka. Itu bukan karena mereka punya hati nurani, tetapi karena mereka mendekam di dalam penjara ini dan sulit bagi mereka untuk bebas lagi. Mereka tidak mau keterampilan yang mereka kuasai terbuang begitu saja. Awalnya, mereka ingin mencari sipir penjara untuk menjadi penerus mereka. Tapi sipir yang ada di penjara ini dipindahkan setiap 6 bulan. Lagi pula, tekanan bekerja di sini terlalu besar dan mobilitasnya lebih tinggi. Kebetulan, pada saat ini, Dirga masuk penjara. Di mata para tahanan ini, Dirga seperti selembar kertas kosong. Dirga juga langsung ditahan selama 5 tahun. Kebetulan sekali, mereka bisa melakukan perubahan yang besar pada diri Dirga dan menciptakan Dirga yang lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Keterampilan medis, ilmu bela diri, 1000 keterampilan, jurus misterius, peperangan, ekonomi, perang. Sejak saat itu, Dirga yang seharusnya berkuliah, menerima pelatihan khusus yang tidak manusiawi oleh para tahanan di penjara. Dalam 5 tahun, Dirga benar-benar berubah. Dia bukan lagi pemuda riang di masa lalu, tetapi seorang pewaris terkejam binaan dari banyak tahanan yang keji. Tuan Dirga, silakan masuk ke mobil. Suara pria di depannya itu menyela pikiran sejenak Dirga. Baik. Dirga mengangkat barang bawaannya dan baru saja hendak masuk ke dalam mobil. Dan cerita bersambung.